Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini Putri. Saya sebagai mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara bukan tanpa alasan memilih Prodi Hukum ini. Alasan saya ialah saat mengetahui Prodi Hukum Tata Negara, saya tertarik. Saya ingin mengetahui, menambah, serta memahami semua dasar-dasar yang ada di dalam bidang ilmu hukum tata negara. Selain itu, saya ingin mengetahui apa itu hukum, apa saja sistemnya, dan apa saja hal-hal yang mencakup di dalamnya. Juga memperluas pengetahuan saya mengenai apa saja aturan-aturan yang saya harus patuhi. Memilih prodi hukum tata negara tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga melatih diri saya untuk lebih peka terhadap sebuah peristiwa atau kejadian yang melanggar hukum di sekitar lingkungan. Semua mempunyai aturan, maka dari itu saya ingin benar-benar paham dari dasar hukum itu sendiri. Selain itu, saya ingin menjadi pribadi yang lebih pemberani dalam mengemukakan pendapat, berbicara di depan umum, serta menegakkan keadilan. Memilih prodi hukum tata negara sudah sangat jelas membuat saya lebih paham apa saja aturan, undang-undang, serta pasal yang telah ditetapkan di negara ini. Pintar, cerdas dalam berbicara, serta mampu mengolah pikiran untuk memecahkan suatu permasalahan. Saya berniat semoga di masa depan saya akan berhasil, serta saya bisa mewujudkan keinginan saya untuk meningkatkan keadilan. Selanjutnya, saya akan menguraikan apa saja sumber hukum yang saya ketahui beserta contohnya. Sebelum saya menguraikan apa saja sumber hukum, saya ingin memaparkan sedikit pengetahuan saya dan menurut pendapat saya, apa itu sumber hukum. Menurut saya, sumber hukum adalah dasar-dasar dari hukum itu sendiri atau di mana hukum itu berasal. Menurut dari yang saya baca, sumber hukum ialah keputusan pemerintah dalam memberikan keputusan terhadap peraturan tersebut. Baiklah, saya akan menguraikan tentang sumber hukum yang saya ketahui. Yang pertama ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal ialah di mana tempat ditemukannya hukum-hukum positif, yaitu menunjuk pada bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan. Yang kedua, sumber hukum material, yaitu hal-hal yang dapat mempengaruhi penguasa dalam menentukan hukumnya. Sumber hukum formal yang termasuk di dalamnya yaitu peraturan perundang-undangan. Undang-undang dalam pengertian formal artinya suatu bentuk atau ketetapan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang atau badan legislatif pusat. Sedangkan yang dimaksud undang-undang dalam materi ialah peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat. Dengan pengertian ini, maka walaupun suatu peraturan bukan undang-undang, yakni bukan suatu keputusan yang ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan DPR, namun karena isinya mengikat suatu masyarakat di daerah tertentu, maka dinamakan undang-undang dalam arti material. Yang kedua, ada kebiasaan. Saya akan menguraikan sedikit mengenai pengertian dari kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dari masyarakat terhadap suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan diterima oleh masyarakat tertentu dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang,
karena dirasakan memang sesuatu yang harus dilakukan. Dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap pelanggaran terhadap perasaan hukum di dalam lingkungan masyarakat, maka timbullah suatu istilah yaitu kebiasaan hukum. Yang ketiga, ada traktat. Traktat di sini adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Bila traktat tersebut dilakukan oleh dua negara saja, maka disebut dengan suatu perjanjian bilateral. Dan jika perjanjian tersebut dilakukan oleh lebih dari dua negara, maka perjanjian tersebut disebut dengan istilah perjanjian multilateral. Yang keempat, ada jurisprudensi, yaitu putusan hakim. Putusan hakim di sini ialah memuat peraturan sendiri, kemudian diikuti dan dijadikan keputusan dasar oleh hakim yang lain dalam suatu perkara hal yang sama. Selanjutnya, yang kelima. Yang kelima ada doktrin. Doktrin sendiri adalah pendapat ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, seringkali hakim-hakim menjadikan alasan atau pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya, yaitu dengan mengutip pendapat-pendapat dari ahli hukum tersebut. Dengan demikian, putusan-putusan hakim menjadi terasa lebih berwibawa. Itulah adalah contoh-contoh dari sumber hukum formal. Dan selanjutnya akan saya lanjutkan dengan contoh dari sumber hukum material. Yang pertama ada agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menguraikan dan menjelaskan apa pentingnya mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa seperti saya. Menurut saya, mempelajari ilmu hukum ialah yang pertama, saat saya memilih prodi ini, yaitu prodi Hukum Tata Negara, berarti saya sudah wajib semestinya dan seharusnya mempelajari semua yang ada di dalam ilmu hukum, termasuk prinsip, sistem, bagaimana pekerjaannya serta prosesnya, dan bagaimana awal dari hukum itu ada, beserta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalamnya. Yang berarti sudah niat saya bahwa semenjak saya memilih prodi ini, berarti saya harus menguasai apa saja yang ada di dalam ilmu hukum itu sendiri. Pentingnya mempelajari ilmu hukum yang kedua ialah saya menjadi lebih paham dan lebih tahu apa saja peraturan yang harus saya patuhi dan apa saja yang tidak boleh saya lakukan atau saya langgar. Yang ketiga, dengan saya mempelajari ilmu hukum, membuat saya lebih peka terhadap apa saja pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekitar saya. Dan untuk hal yang telah saya pilih, berarti saya harus benar-benar menguasai bidang tersebut. Sekian penjelasan beserta uraian saya mengenai materi ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.